Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi pada channel saya. Kali ini saya ingin membahas mengenai peristiwa hari ini yang cukup ya menghenyakan ya. Namun sebelumnya saya meminta sekiranya Anda sekalian dapat mensubscribe dan memencet tombol merah yang ada di channel saya ini. Oke, kembali ke permasalahan yang utama. Headline berita hari ini mengenai dibubarkannya Ormas FPI. Saya pribadi mah bukan anggota FPI, tapi saya banyak berteman dengan orang-orang FPI. Saya ikut pada reuni 212 sejak 212 tahun 2016 hingga reuninya saya selalu ikut. Di situ saya berkenalan banyak dengan orang-orang FPI dan bagi saya FPI itu suatu ormas yang baik, jalan dakwanya memang lebih banyak mengedepankan nahi mungkar sehingga banyak orang yang kecewa, tidak suka dengan FPI. Namun secara garis besarnya, secara intinya FPI itu ormas yang memang memperjuangkan yang hak dan me- melawan yang batil. Ya, itulah mengapa FPI itu bagi sebagian orang dikenal sebagai radikal, keras. Padahal kalau kita mau berbicara dengan hati yang bersih, dengan yang jujur dari diri sendiri, kita telah deh apa benar FPI itu radikal. FPI memang radikal, saya akui. Ada apa perbuatan-perbuatan FPI yang yang keras ya. Namun tujuan utamanya sebenarnya kalau menurut saya itu baik, bagus. Dan saya memang mendukung gerakan FPI. Nah, kembali ke tema yang utama ini, pemerintah membubarkan ormas FPI. Pertama dilihat dulu ya latar belakangnya. Latar belakang pemerintah ini membubarkan FPI ini apa? Gitu. FPI tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak membuat sesuatu hal yang melawan konstitusi, tapi kenapa pemerintah membubarkan? Apa alasan pemerintah? Dan kedua, pemerintah dalam membubarkan ormas itu perlu juga melakukan due due diligensi. Maksudnya due diligensi apa? Menyaring semua masukan-masukan dari masyarakat, pemikiran-pemikiran masyarakat, mengundang semua ormas-ormas, mengundang apa ya, oposisi-oposisi yang selalu bersikap kritis terhadap pemerintah itu diundang, diajak berbicara. Itu yang namanya mengedepankan diligensi. Namun ini tidak, tiba-tiba ujuk-ujuk kita dikagetkan dengan berita FPI ormas terlarang. Terlarangnya di mana? Kalau memang FPI ormas terlarang, sudah dari dulu FPI itu dibubarkan. Bahkan sebelum sebelum zaman Jokowi ini, rezim SBY juga pantas bisa untuk membubarkan FPI. Tapi kenapa SBY tidak membubarkan FPI? Nah, inilah yang menurut saya kesalahkaprahan pemerintah dalam menyikapi orang-orang yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Ya, jadi saya pun berseberangan dengan pemerintah, tapi saya bersikap objektif, proporsional, menyatakan yang benar itu benar. Kalau pemerintah benar, saya akui, saya salut, saya dukung, saya apresiasi. Tapi kalau pemerintah salah, saya pun akan berbicara mengenai apa adanya. Dan selama ini memang pemerintah banyak melakukan kesalahan yang fatal. Termasuk ini membubarkan Ormas FPI. Tidak ada kepentingan yang urgen pun untuk membubarkan FPI. Apa alasan utamanya? Kita nggak tahu, katanya ormas radikal. Kalau radikal sedari dulu sudah dilarang keberadaannya, eksistensinya.
Jadi pemerintah sudah melakukan kesalahan fatal, ini sudah perlu dilawan secara konstitusi, secara hukum. Kita kita lakukan semacam perlawanan hukum, ya silakan saja ya. Pemerintah berbuat semenanya, kita pun masih masih punya koridor hukum untuk melawan pemerintah. Oke, cukup sekian dulu channel saya ini. Terima kasih, mohon maaf atas sekiranya kalau ada ucapan saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.